Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah para sahabat semua, sahabat Abah Menel, sahabat Gus Herman, sahabat Mamas Karyo, sahabat Gus Samsudin, Gus Idris dan guru-guru spiritual yang lainnya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga kita semua di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesadaran atas segala kesalahan. Ya, karena yang namanya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Nah, nanti suara udah ada belum? Suara udah ada belum? Sangat jelas suara. Oke, siap ya. Sangat. Di sini saya diundang dengan Gus Herman untuk sharing, untuk klarifikasi dan untuk mencari wawasan bagaimana caranya kita agar lebih cerdas lagi, lebih waspada lagi, agar kita bisa memilih sahabat mana yang sahabat hanya ketika sedang membantu, dan mana sahabat yang memang benar-benar sejati gitu. Di sini ada Gus Herman Maulana. Nama channelnya apa tuh? Penumpas santet. Penumpas santet. Gus Herman, Abah Menel, dan Kang Ian Guru Ki Mercon dulu kita pernah bersama-sama GNS melawan Ki Ageng Darto Surbedek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sebelum saya barbar di channelnya Abah Menel, saya sapa dulu untuk para sahabat Abah Menel, saya sapa dulu para sahabat semua spiritual yang saya cintai, yang saya hormati, khusus untuk para netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya bukan untuk mencari perkara yang tidak jelas, mencari perkara yang dimana perkara tersebut itu tidak ada bukti, bukan. Jadi di sini kita mencari perkara tersebut ada bukti yang jelas, yang dimana yang dulu kita pernah jadi saudara, yang dulu kita pernah menjadi sahabat, satu tim pula, dan sekarang ini kenapa semuanya itu sedikit satu persatu sudah selesai. Dan dari tim hula itu panglimanya siapa? Abah Menel. Nah, Abah Menel yang pertama kali keluar dari tim hula. Kenapa? Di sini saya bukan memutuskan tali persaudaraan, bukan memutuskan tali silaturahmi, cuma ada sesuatu firasat yang gak enak di dalam diri saya. Makanya saya keluar. Dan di situ pun beberapa video yang ketika saya melawan Ki Ageng Darto Surbedek ya, yang katanya Abah Menel Pink salah ngesot lah ya, biasa namanya konten settingan kan, kita kan dibuat dramanya seperti itu ya kan. Dan kita juga jadi saksi, Gus Herman jadi saksi, Kim jadi saksi, ya memang kita hanya konten hiburan ya kan, nggak ada yang real. Karena memang saya pun kesana pun memang atas permintaan netizen suruh tabayun dan membuktikan apa kebenarannya konten penggerbek dukun itu yang di sana itu real kan gitu. Kita kan akhirnya kan dengan cara saya datang dan bagaimana cara saya akhirnya bisa membuktikan. Dan di sini Gus Herman beberapa kali menghubungi saya juga, saya nggak pernah respon. Kenapa? Saya juga tidak mau menimbulkan fitnah lagi. Tapi ketika saya respon bagaimana? Kita kan sahabat ya. Di sini Gus Herman ingin mencurahkan hati di dalam live Abah Menel dan di dalam live-nya Gus Herman gitulah. Apa yang ingin dicurhatkan gitu kan? Katanya Gus Herman memutuskan atau terputusnya persahabatan antara Gus Herman dengan GNS. Permasalahannya apa? Permasalahannya apa nih? Ini saya perjelas ini Bapak nih. Saya perjelas ini. Nggak ada saya tambahin, nggak ada saya kurangkan. Ini yang awal itu dari perkara-perkara mungkin ada satu video yang mungkin viral, yakni Matsumi. Pansos lah. Kita pansos. Saya akui, saya pansos kepada saudara saya sendiri, sahabat saya sendiri. Karena apa? Saya bilang dia sahabat, karena kita pernah satu tim. Ya. Karena kita pernah satu tim, mungkin kalau saya pansos, itu enggak maksudnya itu diizinin, dibolehin. Ya. Nah, tapi ternyata itu ketika saya sudah pansos dan lain sebagainya, ada spiritual lain yang pansos, ada statement live. Saya dibilang kita dan Ki Mercon itu dibilang konten sampah. Konten sampah. Berarti yang dia kontennya konten apa gitu? Konten mutiara, konten emas, apa konten apa?
Tuh. Saya Maksud dibilang yang dimaksud konten dimaksud konten sampah itu seperti apa? Apakah yang disebut konten sampah itu karena pansos, sama pansos, tidak kreatif? tidak kreatif. Itu kan menurut pandangan orang, menurut pandangan orang. Tapi saya setuju. Setuju ketika orang tidak boleh pansos dan harus kreatif dengan sendiri. Setuju dengan hal itu, tapi saya setuju dengan orang itu ketika orang itu kreatif sendiri, nggak pansos dan membuat channel YouTube-nya nggak pansos juga. Kan kalau menurut sahabat saya dan para netizen, yang namanya pansos itu kan ikut-ikutan, benar nggak? Ya, Ah. ikut-ikutan. Sebenarnya konten penggerbek dukun ini yang membuat itu Kang Ujang Bustami pelopornya. Jadi Awal. ketika orang membuat konten gerbek dukun berarti semua itu Pansos. pansos. Nah, Ya. dan ketika Kang Ujang Bustami melawan 30 dukun, banyak orang ikut-ikutan pansos. Nah, Berikut orang yang pernah melarang pansos ikut-ikutan pansos membantu Kang Ujang Bustami melawan 30 dukun santet. Padahal mah enggak. Buatnya di belakang sawah sama murid-muridnya kan gitu. terus Ya, kita ini menjelas masalah pansos ya. Jadi kalau saya melarang orang pansos, saya nggak berani karena saya juga pansos. Semua penggerbek dukun itu pansos kepada Kang Ujang Bustami. Membuat konten gerbek dukun. Kalau tidak pansos, membuat kontennya nyuci piring, gitu loh. Kalau toh kita sama-sama pernah pansos, ngapain toh melarang orang pansos menerangkan mengirim opini seolah-olah pembenaran diri, kan gitu. Nah, Dan saya dulu ketika di sana, kenapa saya hapus semua video saya ketika saya melawan Kidato Suruh Berdek dan di sana kita bersama GNS, saya hapus semua. Saya firasat udah gak enak. Gitu. Dan sekarang Gus Herman tiba-tiba ada sesuatu yang ingin disampaikan. Apa yang disampaikan dengan saya? kan ketika saya lihat statement left Ah. itu siapa namanya Dani atau siapa itu ya kalau nggak salah ya. Hmm. Nah, itu bilang konten sampah gak kreatif lah. Saya berpikir kayak gini Pak Menel. Loh, orang kita ini pernah ketemu, Kang Menel ya. Kita orang pernah ketemu bukan satu hari, bukan 2 hari. Kita sudah lama ketemu dan kita sudah makan sama, minum sama, Kang Menel, ketawa sama, kopi sama. Mungkin kita ini dijadikan saudara. Ya. Ya. Karena kita sudah pernah ketemu, ketemunya bukan 1 hari, bukan 1 jam. Enggak gitu loh. Kita loncat-loncat, kita grebek. Itu gara-gara pansos saja ya kan? Kang Ujang Bustami, seorang pelopor yang membuat konten gerbek dukun santet, banyak yang ikut-ikutan pansos. Kang Ujang Bustami itu nggak ada masalah. Gus Samsudin di pansosin nggak pernah masalah. Kang Ujang Bustami dibuat namanya, dibuat tampilnya tidak masalah. Lain Harusnya kita ini sebagai yang ikut-ikutan konten kreator menggerbek dukun menghargailah seperti Kang Ujang Bustami. Itu loh. Biarkanlah orang itu ikut-ikutan, mudah-mudahan dari situ menjadi amal keberkahan buat Kang Ujang Bustami dan membuat keuntungan buat orang yang ikut-ikutan. Berkahlah Kang Ujang Bustami kan gitu. itu kalau pemikirannya positif Pak Menel. Ya kalau nggak positif berarti jelek dong. Nah, kalau pikiran negatif kan enggak. Berarti negatif itu jelek. Kalau Gus Samsudin dipansosin nggak masalah, Gus Idris dipansosin nggak masalah, mau sekali dipansosin nggak masalah. Fotonya, namanya dikerahkan nggak masalah Pak Menel. Kalau pikiran positif. Kalau Sekarang pikiran negatif, apa yang membuat Gus Herman sampai berkecil hati sampai memutuskan tali persaudaraan? Apa yang membuat? Artinya, Pak Menel, ketika saya dituding itu konten sampah, maka dari itu satu. dan thumbnailnya itu saya hapus Pak Menel. Kalau saya enggak, biarin aja. Kenapa? Kalau saya laki-laki Pak Menel, kalau saya laki-laki nomor satunya harga diri saya itu termasuk karena nama saya disebut Pak Menel. Iya enggak? Nama saya disebut itu. Kalau apabila nama saya nggak disebut, mungkin nggak saya hapus. Tapi nama itu saya disebut konten sampah namanya ini saya hapus. Ya. Saya hapus hari itu saya hapus. Sudah saya hapus, saya nggak mau pasang lagi. Dapat 3 hari di tanggal 27. Tanggal 27. Tanggal 27. Konten setahun kemarin yang kita grebek bareng itu di take down saya. Konten yang pernah kita main bareng dengan Abah Menel, Kimercon dan Gus Herman waktu Kidato sama Gen S itu di take down. Berarti di klaim hak cipta gitu. Iya, hak cipta. Wah, kok kenapa bisa begitu? Saya nggak tahu. Sempat saya tuh bilang ke GNS, Assalamualaikum Gus, saya Soban. Assalamualaikum Gus. Saya bilang, kenapa konten yang kemarin dulu itu di take down? Salah saya apa? Salah saya apa? Pas dia berkata di bawah, Waalaikumsalam, saya nggak tahu.
itu bukan saya, ulah temen saya hacker. Hmm. Nah, saya bilang demi Allah konten saya perlu di take down, dan ini kurang satu lagi, kalau ada take down lagi dari sampean, konten video semua akun saya hangus, nggak bisa dipakai lagi. Berarti kalau sekali lagi ada yang nonton kontennya Gus Herman hangus. Channelnya apa Benel? Bukan konten, channel. Oh, channelnya. Jadi begini, ketika orang membuat konten kreator YouTube dari nol, itu butuh biaya, pemikiran, tenaga, beban moral dan sebagainya, fitnah dengan keluarga dan sebagainya. Jangankan mendapatkan subscriber sampai ratusan ribu, nyampe 10.000 aja udah payah. Ketika sudah mencapai ratusan ribu, tiba-tiba di take down, itu menurut saya sangat kejam. Benar. Apakah itu yang namanya jiwa kesatria? Apakah itu sebagai jiwa pemimpin? Apakah itu yang namanya jiwa guru? Seorang guru itu pasti mengajarkan yang baik-baik. Kalau saya Segala sesuatu itu bisa dimusyawarahkan dengan baik-baik. Gitu loh. Tapi saya cerdas, saya lebih awal saya hapus dulu, cari aman, karena insting saya, firasat saya mengatakan ada yang tidak beres. Benar kan? Kang Ian udah dihapus semua videonya. Kim Mercon kena crackdown juga dia. Alhamdulillah dari itu video mulai awal sampai akhir saya hapus semua tentang dia Benel. Demi Allah saya hapus semua. Saya sudah tak Apply. Nah, di sini kita buat pelajaran, kita juga kalau kolab hati-hati di situ. Bentar. Kenapa saya hapus? Karena jujur, saya nggak pernah jelekin dia kemanapun. Saya nggak pernah. Ketika saya bertemu sama Gus Samsudin Janda pun, saya selalu baik-baikin orang yang bertemu dengan saya. Ada videonya Mas Zian. Itu. Kenapa saya langsung hapus semua? Saya nggak mau kenal. Saya nggak mau kenal orang-orang kayak gitu. Saya nggak mau kenal. Contoh satu saya contoh. Ketika Gus Samsudin Janda, saya kritik dia mati-matian. Saya bisa-bisin dia. Tapi ketika saya bertemu dengan dia, dia masih baik. Sampai sekarang pun gak ada konten saya take down sama sekali, meskipun satu. Alhamdulillah, kalau Gus Samsudin, Gus Herman terbukti gak? Samsudin take down Gus Herman gak? Walaupun Gus Herman pernah maki-maki Gus Samsudin, di take down gak? Tidak. Gak pernah. Dan saya pun dengan Mama Karyo pernah berseteru, saling maki, saling hujat, saling tantang menantang dan sebagainya. Video saya yang bersama dengan Mama Karyo masih aman loh. Masih aman loh. Karena saya tahu Mama Karyo punya jiwa guru spiritual yang sifatnya merangkul, saling asah dan saling asuh. Karena bahwa Mama Karyo dan Gus Samsudin sadar diri membangun konten itu gak gampang. Gitu loh. Makanya nggak mau menektun orang, ya kan? Karena risikonya di takedown itu hangus channelnya kan. Kurang satu, saya kurang satu. Waalaikumsalam Gus Muhammad Karyo. Kurang satu. Iya. Orang sedekah itu atas sikat kamu nanti. Siapa? GNS. GNS. Berani sama GNS? Berani saya, mana orangnya? Kurang satu. Udah sabar dulu ya. Kalau nanti dia gas lagi, kita hambat gas lagi. Ini ada Mama Karyo, saya hargai Mama Karyo dulu. Kenapa? Kenapa? Saya nggak senang. Tadinya saya suka dengan GNS, tapi melihat dia seperti ini, sedikit pun saya tidak suka dengan dia. Memang bukannya takut, orang-orang bukannya takut, Saya malu. takut saya. Malu saya ngeladen orang gitu. Malu. Kita tuh malu. Kenapa kalian marah-marah? Kalian di take down juga? Ya intinya nggak baik lah dilihat. Apakah yang namanya seperti itu seperti pertemanan? Berarti Anda itu sekarang menjadi musuh kami. Intinya begitu. Iya. Saya berbicara di sini ya, gitu. Atas nama siapa? Ian Guru. Ian Guru video bersama GNS masih ada? Sudah saya hapus. Gak penting. Nggak penting. Sampah. Racun. Kalau tahu kayak gini loh jujur. Kalau tahu ujungnya kayak gini, saya nggak mau kolaborasi kemarin yang dulu. Nggak mau saya collab kalau taunya kayak gini. Tunggu dulu, Gus Herman. Maksudnya gak mau collab dengan siapa? Soalnya saya itu juga gini loh. Gus Herman waktu collab dengan Gus Samsudin pernah menjelekan Gus Samsudin, nggak pernah di take down. Dan saya pernah bertengkar besar-besaran dengan Mama Karyo ketika saya dekat dengan GNS. Dan saya banyak video dengan bersama dengan Mama Karyo, hampir 15 video yang bersama dengan Mama Karyo. Alhamdulillah masih aman. Berarti saya salah pilih kawan. Selama ini saya itu bodoh, salah pilih kawan yang saya bela-bela, yang saya banggakan. Itu loh. Saya bangga dengan Gus Samsudin, saya bangga dengan Mama Karyo, saya bangga dengan Gus Idris. Gus Idris gak pernah menektun orang. Mama Karyo tidak pernah menektun orang.
Gus Samsudin tidak pernah menaik channel orang. Kenapa? Karena sadar diri bahwa membuat konten kreator itu nggak gampang gitu loh. 2018 Bang Medan saya bangun channel itu. Kejam bagi saya ketika orang sudah menaik down gitu loh. Apa kalian? Kalian apa? Kenapa kalian marah lagi? Marah lagi kenapa kalian? Manusia itu ada lambang kesabarannya itu ada batasnya. Ada batasnya. Tapi kalau sudah seperti ini, menurut saya ini wah nggak bener ini. Berarti selama ini ya. Tapi kan dia pinter ngomong loh, dia bisa pembelaan diri, terus mengalihkan pembicaraan opini dan sebagainya, seolah-olah benar sendiri gitu. Padahal kita manusia kan tempat salah dan dosa ya. Ya, Tidak salah minta maaf, gitu kan? Intinya gitu. Saya nggak suka, saya nggak suka sama dia sekarang. Intinya gitu. Karena melihat teman-teman pada detek dong. Ya, betul. Astagfirullah Robbal Baroya. Dan di sini saya menerangkan pada sahabat, mana yang mempunyai jiwa spiritual atau guru spiritual itu sifatnya merangkul, mengiyomi dan mengajarkan, meluruskan, bukan menjatuhkan, membunuh karakter, membunuh secara konten kreator. Kalau di TikTok itu bisa habis loh, bisa dihapus YouTube-nya. Itu sama saja kejam. Kejam bagi saya gitu loh. Makanya saya hapus dulu loh. Bentar, saya gini Yo, lanjut. Kok dia Kalian rokok tuh, kalian rokok. Ya, aku kak mikir. Oh iya, dia buat konten 2018 sampai sekarang. Subscribe-nya sudah 171.000. 171.000. Siap Mas Lo. Meskipun saya itu di YouTube saya itu kadang dapat 1 bulan, kadang nggak dapat 1 bulan. Tapi kan orang-orang itu banyak yang tahu dari pengobatan saya itu dari YouTube, namanya. Nah, kok kenapa gitu loh, teka-tekanya yang saya bilang itu sahabat saya, yang saya bela-bela di belakang, kok dia tuh malah nge-take down channel saya, mau hapus channel saya. Sama aja membunuh channel loh. Ini saya mau sapa dulu ya, sahabat saya Mas Karyo Gus Markaryo Selo. Waktu masih panjang, yuk bangkitkan diri kita, ciptakan kreasi yang lebih dari yang lain, insya Allah. Terima kasih atas supportnya buat Gus Mas Karyo. Ini orang yang pernah saya maki-maki Mas Karyo ini masih baik loh. Saya salah pilih kawan loh, bener aja. Dulu tuh saya salah pilih kawan loh. Itu loh. Saya kecewa, jujur. Saya kalau salah bilang salah. Saya kalau menyesal bilang menyesal. Saya menyesal menjauh dari Mas Karyo, mendekati GNS. Ya, intinya saya kan munafik. Salah ya salah gitu loh. Mohon maaf bagi apalagi Mas Karyo juga ya atas keteledoran kami dulu. Terbujuk intinya ya. Sekarang sudah tahu kelakuannya, wah biadab kelakuan seperti itu. Terbujuk apa terhasut? Terhasut. Ya intinya terbujuk juga kan? Oh iya. Intinya gitu. Kalau tahu sudah begini, tahu begini dari dulu saya terus terang. Oh iya. Wah, insyaallah. Oh, siap. Rokok dulu Bang, rokok slow, satu. Ada Mas Karyo, ada Samsudin juga pada nonton nih. Udah, kita udah daripada pura-pura baik, mendingan barbar aja lah. Kita belak-belakan bahwa kita salah memilih sahabat, salah memilih nasihat, gitu loh. Karena saya pandang dari awal pun itu bukan nasihat, tapi hasutan. Karena sifat aslinya guru spiritual itu saling asah, saling asih, saling asuh, saling memaafkan. Bukan untuk membunuh karakter, bukan untuk membunuh konten kreator atau secara YouTube atau secara kreator atau kreasi. Itu loh. Yuk kalau sama-sama di sana halu, di sini hula. Lah emang halu dan hula itu apa? Cuma dibalik doang, sama-sama. Itu loh. Makanya saya mencerdaskan kepada netizen, jangan sok-sokan, dosa real, sini settingan, sama aja toh. Tujuannya membuat konten edukasi dan dakwah. Kalau edukasi mencerdaskan, bukan menghasut masyarakat untuk saling bermusuhan. Kalau tujuannya dakwah, bukan menghasut orang untuk membenci orang, gitu loh. Di mana kan dakwahnya? Ketika sahabat sendiri yang pernah main bareng di take down gitu loh. Astagfirullah. Coba rokok kayak rokok. Dek, rokok dek. Sini. Itu loh. Mau Serwan. Lanjut. Ya kalau saya gini Pak Menel, kalau memang channel dia hangus, tujuan saya ke satu, ke siapa? Ke GSG. Ketika nanti channel Gus Herman ketek dan hangus, saya pastikan Gus Herman akan dirangkul dengan GSG, akan dirangkul dengan Mas Karyo. Itulah sahabatmu. Dia siap merangkul Anda untuk bangkit dari YouTube.
Gus Idris siap merangkul Anda untuk bangkit kembali. Mama Skaro siap merangkul Anda untuk bangkit lagi dari YouTube ketika YouTube Anda ditutup gara-gara di-take down oleh sahabatmu sendiri. Insyaallah Allah Maha mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Allah Maha mengetahui. Insyaallah Gus Herman. Jangan pernah takut. Jangan merasa khawatir. Insyaallah dalam hitungan 3 bulan Anda bisa naik lagi. Saya tuh nggak takut. Kalau kamu bermau. Cuma malu saya. Coba dek rokok dek. Tuh. Saya tuh malu Om Menel. Ya. Malu saya rasanya itu. Kayak gitu tuh saya malu. Makanya saya kan diem. Meskipun saya di tahun tanggal 27 kemarin saya diem. Karena saya malu Om Menel. Malu saya itu. Kayak gitu tuh saya malu. Bukan saya takut. Enggak ada sama manusia takut, enggak ada. Enggak ada. Saya tahu teman-teman spiritual yang lain itu bukan takut, tapi malu karena kita sebagai spiritual yang harusnya mengajarkan edukasi dan dakwah. Tujuan konten kreator edukasi dan dakwah. Tapi kok saya udah diam loh. Aku tuh sedar dulu udah diam, slow. Kok ini lama-lama nyindir merendahkan saya gitu loh. Aku ini bukan bocah loh. Usia aku udah 43. Jauh dengan dia. Ketika kesabaran saya direndahkan, dilecehkan, aku ini bukan bocah loh. Jangan ngelunjak gitu loh. Itu loh kan. Tapi lanjut. Tapi dari perkara korek dek. Ya. Perkara ini saya sudah paham mana yang baik, mana yang harus kita temani, mana yang harus kita sahabat, saudara. Dari sini saya kita paham. Dan di sini saya dengarkan opininya. Itulah cara cemerlang dia katanya yang untuk mempersatukan kita dengan guru-guru spiritual yang lain. Kalau cara cemerlang tidak seperti itu, tidak akan menaik down orang lain, tidak akan menaik down sahabatnya sendiri, tidak akan menaik down temannya sendiri. Kalau sudah di take down itu apakah itu ide cemerlang untuk mempersatukan teman-teman, mempersatukan guru spiritual? Saya hapus dulu, cuma ada satu yang pernah di take down, udah aku hapus. Itu loh. Tapi alhamdulillah dari pengarahan dari yang guru hapus semua konten dari GNS biar nanti nggak bisa ditonton lagi. Saya hapus malam itu, saya hapus semuanya. Sampai sekarang sudah nggak ada sama sekali konten sama GNS, nggak ada. Itu loh. Kapok saya ya. Iya kasihan loh netizen ini kan di tag down nih, diklaim hak cipta nih YouTube-nya. Iya kan? Dengan siapa? Ngomong ganti itu Gus Herman. Iya kan ada Gus Nur Samsul. Nah, iya itu di tag down. Apa kita yang namanya sahabat? Astagfirullahaladzim. Apa kita yang ada ide cemerlang untuk menyatukan guru spiritual? Banyak ide cemerlang yang lebih baik, bukan menaik down. Saya juga ada satu, cuma udah saya hapus semua. Enggak, itu tujuan saya cuma satu Pak Menel. Kalau channel saya hangus, saya merapat ke GSJ Blitar. Itu tujuan saya. Insya Allah, saya percaya, yakin 100% Anda akan diterima dengan GSJ, diterima dengan Mama Skaryo, diterima dengan sahabat-sahabat spiritual yang lain. Insya Allah. Semangat. Parah. Semua santri Mama Skaryo mendukung. Parah, Pak Menel. Parah, termasuk parah. Oh parah. Parah apa yang parah? Apa yang parah? Parah. GNS parah. Kenapa GNS parah? Kenapa GNS parah? Take down kita ini loh, bisa tega gitu loh. Oh di take down YouTube-nya. Jadi parah ya di take down gitu. Jadi bisa hilang channel YouTube-nya yang bertahun-tahun dibangun oleh Gus Herman. Bisa hilang satu kali lagi kalau dia take down, hilang Pak Menel. Aduh. Waduh, kejam sekali itu manusia. Itu manusia apa setan? Kalau seorang preman, Gus Herman kalau seorang preman wajar dong naik down. Kalau seorang guru spiritual yang katanya edukasi dan dakwah nggak mungkin naik down. Kalau preman wajar naik down karena namanya juga preman, nggak beradab toh. Tapi dia kan guru spiritual, masa naik down sih? Seriusan? Ya, buktinya sudah tak kasih kesampaian, itu buktinya tak kirim ke jenengan. Oh, yang itu bukti di take down-nya. Ya. Oh, Gus Herman juga DM dia. Ya, saya DM dia. Astagfirullah Rabbal Baroya, channelnya Gus Herman di take down teman. Astagfirullah. Si itu lagi mercon lagi ngirim itu katanya di take down lagi. Berapa? Si mercon. Tak ngirim ke saya di mercon. Astagfirullah.
Gue belajar kedua GNS fisik tanpa ilmu harus ada wasit supaya adil. Mau pakai ilmu gak apa-apa. Pengen ke jarak jauh. Oh ilmu halu toh. Tembus goib. Dari Palembang ke Pulau Jawa ilmu halu toh. Apa yang ditakutkan? Cuma kalau tadi hiburan mental-mental gini Naruto itu pansos. Yang mental-mental Naruto itu pansos ke Naruto. Kalau yang tembus goib itu pansos ke Doraemon. Doraemon kan punya pintu ajaib. Jadi bisa tembus goib. Itu palsu ke Doraemon. Jadi kakak selanjutnya bagaimana? Apakah Gus Hema akan memaafkan GNS? Tapi udah di tag. Kalau saya sih, kalau saya pribadi sih Romanel, ya udahlah. Mungkin sifat dan karakter dia kayak gitu. Tapi jujur saya nggak mau sama nggak mau ketemu ataupun sama dia lagi nggak mau. Iya, siap Pak De. Terima kasih Pak De. Guys, suka tackle channel saya bacain komentar iri dan mau aduh tenang. Insya Allah waktu akan berjalan, Allah maha mengetahui, Allah akan mewujudkan akan memperlihatkan mana yang benar-benar baik, tujuannya baik untuk saling asa, saling asih, saling asuh. Insya Allah waktu akan berjalan, karena manusia ketika di dalam dadanya sudah bertengger setan itu akan tinggi, tapi akan jatuh dengan sendirinya. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya, di sini akan nanti netizen akan cerdas dengan sendirinya bahwa Allah Maha mengetahui mana yang benar dan yang salah. Suatu saat nanti akan diperlihatkan, akan diwujudkan. Karena apa? Tahta, harta itu hanya titipan. Ketenaran apalagi hanya titipan. Kalau orang gila ketenaran itu akan meledak-meledak. Tapi hati-hati. Janji Allah tidak akan bohong. Insyaallah. Saya kan di take-down kan di tanggal 27 tuh. Tanggal 27 Wamenel ya. Iya. Sekarang kan tanggal berapa ini? Sekarang kan tanggal 2. Ya. Tapi saya diem Wamenel. Saya itu diem aja, mungkin dia mau buka take-down-nya. Saya diem, mungkin dia mau buka take-down dia ke saya. Ternyata tak dibuka-buka sampai tanggal 2 ya Allah. Ya nggak bisa toh, kalau udah di-strike nggak bisa. Kalau udah di-strike nggak bisa dibalikin karena udah ditekan. Kenapa saya pulang dari sana segera pulang dan saya udah nggak mau karena saya udah kepikiran saya mau dibuat lawan dukun ya, settingan lah. Terus saya pingsan kalah dengan dukun, diobatin sama dia, diisi sama dia, terus lawan dukun lagi menang. Nanti seolah-olah dia itu sakti gitu loh, isi luka pada Abah Benel yang tadinya kalah sama dukun pingsan, terus lawan dukun lagi menang ketika sudah diisi dengan dia. Nanti orang mengira dia yang sakti gitu loh. Nanti ujung-ujungnya apa? Mengijazahkan keilmuan yang laris gitu loh. Saya nggak mau loh. Bukan masalah saya boleh direndahkan, tapi kalau begitu caranya, nanti orang yang awam ini mengira dia sakti, banyak yang mendatangi dia, berguru dengan dia, ya kan? Membeli pengizahan kepada dia, sedangkan apa yang ditontonkan itu, pertunjukan itu hanya settingan. Gitu loh, hanya drama. Saya nggak mau gitu loh. Bukan mau salah direndahkannya, nggak mau nanti netizen orang-orang awam ini mengira dia itu sakti gitu loh. Sedangkan 70% warga Indonesia itu gampang dipengaruhi dengan hal-hal mistis. Dan kenapa saya tidak pernah jarang tampil di YouTube? Saya sedang memerangi oknum-oknum dukun yang ada di TikTok. Itu secara real. Beberapa ada yang saya temui gitu loh. Jadi kalau di YouTube Anda mengira kita itu cemen. Lihat saya di TikTok, tanyakan kepada orang-orang yang TikTok, TikTok, siapa yang saya datangin. Banyak sahabat saya yang dari sana, Banyuwangi, Blitar, banyak di TikTok mendukung saya gitu loh. Itulah. Ya intinya mudah-mudahan aja itu BNS bisa hatinya bisa kayak dulu lagi. Udah, tetap bagus Herman, semangat ya. Kita juga harus cerdas, kita harus paham pelajaran kita semua. Ketika orang ngomongnya bagus, halus, membela diri, ketika salah membela diri berarti itu orang yang nggak benar. Kalau saya salah ya salah. Saya pernah memaki-maki Mama Karyo, saya pernah menghujat GSC, saya mengakui saya salah. Saya meminta maaf kepada Mama Karyo, walaupun Mama Karyo usianya lebih muda dari saya. Saya pernah menghujat GSC, Gus Samsudin, saya maki-maki. Saya meminta maaf kepada Gus Samsudin. Saya tidak pernah malu meminta maaf ketika saya merasa salah gitu loh. Walaupun usia saya lebih tua dari mereka. Karena yang Tuhan mengajarkan
kepada yang muda agar jangan pernah malu meminta maaf. Akuilah kesalahan Anda, introspeksi diri. Itu loh. Karena sifat manusia itu tempatnya salah dan dosa. Jangan puji diri, jangan membenarkan diri. Anda itu bukan wali, kan gitu. Jangan sombong. Ya, manusia tempatnya salah. Saya nggak pernah malu loh. Saya 1 tahun yang lalu setiap live di bulan suci Ramadan ini, yuk kita sesama guru spiritual mengajar kepada netizen, mencerdaskan agar tidak saling bermusuhan. Dan sesama konten kreator, sesama spiritual, yuk kita saling memaafkan. Di setiap saya live selalu meminta maaf kepada Mama Skaryo, GNS, Samsudin, Gus Idris, Kang Ujang Pusat, dan guru spiritual yang lain. Setiap live saya itu masih dihujat, masih dibully. Kenapa? Orang yang sudah terhasut oleh orang yang bertengger di hatinya ada setannya. Itu. Padahal saya menyampaikan loh, ini bulan puasa loh, yuk kita saling memaafkan. Saya selalu setiap live meminta maaf kepada semua guru spiritual. Saya sebut namanya, itu loh. Saya nggak pernah malu ketika saya salah. Saya itu sadar diri, saya itu manusia. Saya tidak pernah malu. Saya meminta maaf kepada Mama Skaryo, Samsudin. Saya salah. Saya telepon Mama Skaryo, saya pengen ketemu. Ada apa, Bah? Saya pernah salah dengan Anda. Saya pernah maki-maki Anda. Saya pernah fitnah Anda. Saya minta maaf. Saya pengen ketemu, pengen minta maaf. Dia langsung maafkan. Gak usah ketemu. Yang penting udah dari hati ke hati. Dan ke Gus Samsudin sama. Saya minta maaf. Saya pernah menghujat Gus Samsudin, menjelekkan Gus Samsudin, fitnah Samsudin. Saya minta maaf. Kenapa saya minta maaf? Itu memberikan contoh kepada masyarakat kalau kita salah, jangan pernah malu meminta maaf. Kenapa? Hablum minan nas, hablum minallah. Meminta maaf kepada manusia dulu, baru terima dengan Allah. Itu loh. Itulah yang namanya orang mengajarkan kebaikan, mengajarkan rendah diri. Jangan pernah malu ketika salah, bukan membela diri yang salah dibenar-benarkan. Gitu loh. Begitu. Ya, para sahabat ya. Jangan pernah malu meminta maaf ketika salah. Jangan pernah membenarkan diri ketika salah. Begitu loh. Itu baru namanya guru spiritual mengedukasi dan tujuan dakwah. Insya Allah akan mewujudkan, akan memperlihatkan suatu kebenaran, mana yang munafik dan mana yang buruk. Insya Allah itu sudah janji Allah akan diwujudkan cepat atau lambat. Dan saya juga ada sahabat saya, beberapa sahabat ketika dia punya masalah minta bantuan terhadap saya. Tapi dia malu bersahabat saya di medsos, itu loh. Saya putuskan persahabatan itu. Kenapa? Buat apa? Saya hanya dimanfaatkan. Saya sadar diri. Betul. Kalau mau jadi saudara-saudara, kalau malu bersaudara di medsos, udah putus sekalian kan itu. Tapi ini, itu loh. Kalau memang nanti ada pertemuan lagi, terus nanti channel saya hangus lagi, dan insya Allah saya bakal mungkin merapat ke Blitar. Dan saya juga nanti insya Allah saya yakin 100% Gus Herman kalau di tag down habis channel YouTube-nya, Mama Skaryo siap memberikan semangat kepada Gus Herman. Dia tidak pernah gengsi. Gus Samsudin juga akan siap menerima Anda karena dia tidak pernah gengsi milih-milih sahabat. Justru dia senang ketika ada sahabatnya yang terpuruk, yang dijatuhkan dengan orang. Dia siap menampung untuk membangkitkan. Itu loh. Di sini ada yang komen loh, Abang Menel itu dia tuh orang-orang sakti tuh bisa tembus goib. Abang Menel nggak bisa, itu asli real. Hello, tembus goib kayak apa? Kita bukan wali ya. Itu loh. Yang tembus goib itu pansos kepada Doraemon. Tahu Doraemon nggak? Para sahabat, Doraemon itu punya pintu ajaib dari kantongnya nih. Dari sini tembus ke tempat kalian, tembus ke Cilegon, tembus ke Palembang. Itu Doraemon, film kartun. Jadi yang tembus goib itu pansos ke Doraemon. Sombong kan? Sombong, puas. Saya kalau minta sama Mama Skaryo mobil dikasih. Saya pernah tawarin, cuma saya malu. Karena saya pernah jelek-jelek ke Mama Skaryo. Padahal dulu Mama Skaryo mau memberikan hadiah loh, mobil. Bah, mau nggak mobil? Tapi yang second katanya buat kenang-kenangan. Enggak, saya bilang saya masih kebeli sendiri. Sebenarnya bukan menolak, gengsi yang malu. Malu saya. Tanya sama Mama Skaryo. Mama Skaryo pernah memberikan mobil second katanya berkenang walaupun second, tapi saya nggak mau. Gengsi, saya malu. Itu beneran, real loh. Sahabat-sahabatku, nanti kalau channel saya nggak hangus, nggak ada, dukung mbak saya ini, ditolong saya. Salah. Di sini ada Ustadz Nasihin. Dia itu udah saya anggap adek. Dia tidak pernah malu bersahabat dengan saya walaupun di WA, di TikTok, di YouTube.
Dia juga menawarkan beberapa kali, bah yuk live bareng dengan saya di YouTube, Abah supaya naik. Mama Skor sering menawarkan, Samsudin sering menawarkan, Ustadz Yasin sering menawarkan. Saya bilang, jangan. Kalau kamu hadir di YouTube saya, nanti channel kamu jatuh. Aku tuh orangnya munafik, aku bilang tuh. Aku tuh orangnya nggak beres, penjilat, aku bilang itu. Tapi dia maksa. Saya nggak peduli, Abah Menel penjilat, munafik, suka menjelekkan orang, saya tidak peduli. Justru saya itu senang ketika saya masuk di channel YouTube Abah Menel sebagai bentuk penghargaan saya kepada Abah Menel, persahabatan saya. Saya tidak peduli channel saya turun. Itu GNS si Ustadz Nasihin, Mama Karyo dan Samsudin. Saya segan dengan mereka apa? Bukan dengan orangnya. Kalau orang yang diajak kuliah, ayo gitu loh. Saya segan dengan niat dia, niat baik Mama Karyo, niat baik Ustadz Nasihin, niat baik Gus Samsudin ingin merangkul saya, membangkitkan saya untuk semangat di YouTube. Dia tidak pernah gengsi. Itu yang membuat saya segan. Bukan orangnya. Kalau orang disuruh berantem, ayo. Tapi saya akan tahu sendiri, orang Banten ketika dibaiki dia akan nurut, akan takdim, akan segan, gitu loh. Salut. Terima kasih buat Mama Karyo tawarannya. Terima kasih buat Ustadz Nasin. Terima kasih buat Gus Samsudin atas tawarannya yang ingin memberi semangat tanpa gengsi-gengsi, tanpa malu-malu untuk collab dengan saya walaupun jarak jauh. Secara TikTok, secara YouTube. Saya bangga dengan mereka-mereka yang punya tujuan, ya. Tujuan yang benar-benar merangkul dan mengangkat teman-teman yang channel yang turun. Saya tekton tuh sama GNS tuh. Berasa tuh channel saya hilang. Tekton. GNS parah, GNS. Maksudnya sahabatnya sendiri sudah pernah. Maaf ya, seperti saya sudah nggak mau berteman dengan Anda lagi ya, karena Anda berteman dengan saya gengsi berteman dengan saya, live TikTok bareng pun nggak mau, live YouTube pun nggak mau, berarti kan gengsi, malu, takut viewernya turun atau kelihatan halu atau settingan. Jadi saya putuskan, saya tidak akan berteman lagi dengan Sapulidi. Kalau malu gengsi dengan saya putuskan. Masih banyak orang yang menawarin seperti Mama Karyo, Ustadz Nasihin, Joker Ganas, Gus Samsudin yang siap membangkitkan saya. Masa adrian YouTube saya tuh gajinya ya nggak sampai 3 juta loh, Menel. Di take down pula. Angus. Korek deh, biar nggak emosi saya. Korek sini cari korek, biar nggak emosi saya. Kasihan lah saya melihat sahabat gitu loh. Iya, insya Allah lebih tahu niat manusia mana yang baik, mana yang enggak. Kalau yang mana yang tulus dan mana yang modus. Yang tulus itu tidak akan pernah gengsi. Dia tidak akan pernah malu, tidak akan pernah takut channelnya turun. Itu yang namanya tulus. Kalau yang modus hanya manfaatkan ketika ada masalah dan tidak mau berteman secara YouTube, TikTok karena gengsi. Itu namanya modus. Tulus dan modus bisa diperbedakan dengan jelas. Sini, Red. Saya bukan anak kecil loh, saya orang tua, diam-diam ngamatin loh. Usia aku udah 43 loh. Enggak usah, kalau udah keluar-keluar gini banyak merapat dengan saya. Tapi ketika saya ngomong baik-baik, gengsi. Sorry, saya akan bantai semua orang-orang yang munafik. Saya akan beberkan kemunafikan kalian semua. Saya udah baik loh, dari nol saya membina kalian-kalian. Bagaimana caranya monetisasi? Ketika ribet dengan DCNF saya, bagaimana cara menyatukan rekening dan AdSense. Saya legowo loh. Setiap waktu saya luangkan waktu, saya legowo loh. Makanya ketika orang tua dilunjak, maka dari itu siapkan mental Anda gitu loh. Itu loh. Ya udahlah. Ya udah, ini juga pelajaran untuk saya lah, Menel. Ya, insya Allah Gus Herman tetap semangat. Kalau di take down hangout channelnya, telepon saya akan salurkan kepada Mama Karyo dan Gus Samsudin. Anda akan terima karena mereka itu orang yang siap membangkitkan ketika spiritual YouTube, konten kreator yang di take down atau yang sepi, dia itu siap menampung untuk membangkitkan semangat. Mudah-mudahan dari pelajaran-pelajaran kita ini selama ini, mana yang sekiranya baik jadikan teman dan mana yang tidak baik untuk jadikan teman. Ingat, modus dan tulus itu jelas berbeda. Modus itu memanfaatkan ketika situasi sedang genting. Ketika sudah damai, dia tidak akan berteman lagi, akan gengsi dan malu. Tapi kalau tulus, dia walaupun kita sedang dihujat, kita sedang jatuh, dia tidak akan pernah gengsi
untuk bersahabat di medsos maupun di dunia nyata. Itulah yang namanya tulus. Allah Maha mengetahui.